Oke, halo semua, kembali lagi bareng aku Oka. Dan aku bakal lanjut lagi baca buku Harry Potter dan Piala Api chapter 12. Kita langsung mulai aja. Turnamen Triwizard Tournament. Oke. Melewati gerbang yang baru mulai udah salah. Melewati gerbang yang kanan kirinya dijaga patung babi hutan bersayap dan mendaki jalan menanjak, kereta menggelinding berguncang mengerikan dalam angin kencang yang kini telah berubah menjadi badai. Bersandar ke jendela, Harry bisa melihat Hogwarts semakin dekat. Cahaya dari jendela-jendelanya kabur dan bergoyang di balik tirai hujan lebat. Kilat menyambar di langit ketika kereta mereka berhenti di depan pintu besar dari kayu ek. Di atas undakan batu, anak-anak yang berada dalam kereta-kereta di depan mereka sudah bergegas menaiki undakan. Harry, Ron, Hermione, dan Neville melompat turun dari kereta mereka dan buru-buru menaiki undakan juga. Baru menegadah setelah mereka berada di dalam aula depan besar yang diterangi cahaya obor dengan tangga pualami yang megah. Ya ampun, kata Ron menggoyangkan kepalanya dan mencipratkan air kemana-mana. Kalau hujan terus begini, danau akan meluap. Aku basah kuyup. Balon besar merah berisi air jatuh dari langit-langit ke atas kepala Ron dan pecah. Basah kuyup dan menyembur-nyembur. Ron terhuyung ke pinggir hingga menabrak Harry tepat ketika bom air kedua jatuh, nyaris menimpa Hermione. Balon itu pecah di kaki Harry, mengguyurkan air dingin ke dalam sepatu kets dan kaos kakinya. Anak-anak di sekitar mereka menjerit-jerit dan mulai saling dorong dalam usaha menghindar dari serangan. Harry mendongak dan melihat Piff, si hantu jahil, melayang 6 meter di atas mereka. Sosoknya kecil, memakai topi lonceng dan dasi kupu-kupu berwarna jingga. Wajahnya yang lebar dan jahat mengerut berkonsentrasi ketika dia siap melempar bom airnya ke sasaran. "Piff!" teriak suara marah. "Piff! Turun cepat!" Profesor McGonagall, wakil kepala sekolah dan kepala asrama Gryffindor berlari keluar dari aula besar. Dia terpeleset di lantai yang licin dan menyambar leher Hermione agar tidak jatuh. "Oh, maaf, Miss Granger. Tidak apa-apa, Profesor," sengal Hermione memijat-mijat lehernya. "Piff, turun sekarang juga," raung Profesor McGonagall meluruskan topi kerucutnya dan mendeli ke atas dari balik kacamata perseginya. "Tidak parah kok," kekeh Piff melemparkan bom air ke beberapa murid perempuan kelas 5 yang menjerit dan berlari ke dalam aula besar. "Kan mereka sudah basah, cuma semburan kecil. Wih!" Dan dia mengarahkan bom lain ke serombongan anak-anak kelas 2 yang baru tiba. "Kupanggil kepala sekolah," teriak Profesor McGonagall. "Kuperingatkan kau, Piff." Piff menjulurkan lidahnya, melemparkan bom air terakhir ke udara dan melesat ke atas tangga pualam terkekeh seperti orang gila. "Nah, ayo jalan," kata Profesor McGonagall tajam kepada rombongan anak-anak yang basah kuyup. "Masuk ke aula besar, ayo." Harry, Ron, dan Hermione berjalan terpeleset-peleset menuju pintu ganda di sebelah kanan. Ron bergumam marah-marah ketika menyekar rambutnya yang basah dari wajahnya. Aula besar tampak megah seperti biasanya, didekorasi untuk pesta awal tahun ajaran. Piring-piring dan piala-piala emas berkilauan tertimpa cahaya, ratusan lilin yang melayang di atas meja. Keempat meja asrama penuh sesak oleh anak-anak yang ramai berceloteh. Di ujung aula, para guru duduk di belakang meja kelima, menghadapi murid-murid mereka. Di dalam aula jauh lebih hangat. Harry, Ron, dan Hermione berjalan melewati meja Slytherin, Ravenclaw, dan Hufflepuff, dan duduk bersama anak-anak Gryffindor lainnya di meja paling ujung di sebelah Nick, si kepala nyaris putus, hantu Gryffindor, seputih mutiara dan semi-transparan. Nick malam ini memakai baju ketatnya yang biasa, tetapi dengan rimpel ekstra besar yang berfungsi ganda, yakni bernuansa pesta dan sekalian untuk menjaga agar kepalanya tidak terlalu bergoyang di atas lehernya yang nyaris putus. "Selamat malam," katanya tersenyum kepada mereka. "Siapa tuh?" kata Harry melepas sepatunya dan menuang airnya.
Mudah-mudahan seleksinya cepat, aku sudah lapar sekali. Seleksi untuk menentukan asrama bagi para murid baru berlangsung pada awal setiap tahun ajaran baru. Tetapi karena kejadian-kejadian kebetulan yang tak menyenangkan, Harry tak bisa hadir pada acara seleksi lain, kecuali seleksinya sendiri. Jadi sekarang dia menunggu-nunggu acara ini. Saat itu suara tinggi melengking terengah berteriak dari ujung meja lain. "Hai Harry!" Itu Colin Creevy, anak kelas 3. Baginya Harry semacam pahlawan. "Hai Colin," balas Harry pelan. "Harry, coba tebak. Tebak deh. Harry, adikku, masuk tahun ini. Adikku, Dennis." Bagus," kata Harry. "Dia bersemangat sekali," kata Colin nyaris melonjak-lonjak di tempat duduknya. "Mudah-mudahan saja dia masuk Gryffindor. Doakan ya Harry." Baiklah," kata Harry. Dia kembali berpaling kepada Hermione, Ron, dan Nick si kepala nyaris putus. "Kakak beradik biasanya masuk asrama yang sama kan?" tanyanya. Dia mengacu kepada Weasley bersaudara yang 7-7-nya masuk Gryffindor. "Oh tidak harus," kata Hermione. "Kembaran Parvati Petil di Ravenclaw. Padahal mereka kembar identik. Kau pasti mengira mereka akan masuk asrama yang sama kan?" Harry menengadah, memandang meja guru. Kelihatannya ada lebih banyak kursi kosong daripada biasanya. Hagrid tentu saja masih berjuang menyeberangi danau bersama anak-anak kelas 1. Profesor McGonagall mungkin sedang mengawasi pengeringan lantai aula depan. Tapi masih ada satu kursi kosong lain dan Harry tak bisa menebak siapa yang kurang. "Mana guru baru pertahanan terhadap ilmu hitam?" tanya Hermione yang juga memandang para guru. Mereka belum pernah memiliki guru pertahanan terhadap ilmu hitam yang bertahan lebih dari 3 semester. Favorit Harry sejauh ini adalah Profesor Lupin yang mengundurkan diri tahun ajaran lalu. Harry mengawasi meja guru dari ujung ke ujung. Jelas tak ada muka baru di sana. "Mungkin mereka tak berhasil mendapatkan guru baru," kata Hermione cemas. Harry memandang meja guru lebih teliti lagi. Profesor Flitwick yang kecil mungil duduk di atas tumpukan bantal di sebelah Profesor Sprout, guru herbology, yang topinya miring di atas rambut panjangnya yang beruban. Guru perempuan ini sedang bicara pada Profesor Sinistra dari Departemen Astronomi, dan di sisi lain Profesor Sinistra duduk si ahli ramuan berwajah pucat dengan hidung bengkok dan rambut berminyak, Snape, orang yang paling tidak disukai Harry di Hogwarts. Ketaksukaan Harry diimbangi oleh kebencian Snape terhadapnya, kebencian yang semakin mendalam tahun lalu. Ketika Harry membantu Sirius kabur di bawah hidung besar Snape dan Sirius sudah bermusuhan sejak mereka masih bersekolah. Di sebelah Snape ada kursi kosong yang menurut dugaan Harry, kursi Profesor McGonagall. Di sebelahnya, tepat di tengah meja, duduk Profesor Dumbledore, kepala sekolah. Rambut dan jenggot panjangnya yang keperakan berkilau dalam cahaya lilin. Jubah hijau tuanya yang indah bersulam banyak bintang dan bulan. Ujung-ujung jari Dumbledore yang panjang dan runcing terkatup dan dia meletakkan ujung dagunya di atasnya. Memandang ke langit-langit dari balik kacamata bulan separuhnya, seakan sedang melamun. Harry ikut memandang langit-langit yang disihir persis langit di luar. Belum pernah Harry melihat langit segelap ini. Awan-awan hitam dan ungu berarak, dan ketika guntur menggelegar di luar, kilat menyambar di langit-langit. "Oh, cepat dong," kata Ron di sebelah Harry. "Aku bisa menghabiskan hipogrif saking laparnya." Baru saja mulutnya mengatup, pintu-pintu aula besar terbuka, dan ruangan menjadi hening. Profesor McGonagall memimpin sederet panjang anak-anak kelas 1 ke bagian depan aula. Kalau Harry, Ron, dan Hermione sudah basah kuyup, itu belum seberapa dibanding anak-anak kelas 1. Dilihat dari penampilan mereka, orang akan menyangka mereka berenang menyeberangi danau dan bukan naik perahu. Semuanya gemetar kedinginan dan ketakutan ketika berjajar di depan meja guru menghadap murid-murid yang lain. Semuanya, kecuali anak yang paling kecil, anak laki-laki dengan rambut warna bulu tikus yang terbungkus mantel tikus mondok yang dikenali Harry sebagai mantel Hagrid. Mantel itu sangat kebesaran untuknya, sehingga kelihatannya dia dibungkus tenda sirkus besar berbulu.
Mukanya yang kecil mencua dari atas kerahnya, tampak luar biasa bergairah. Setelah ikut berjajar bersama teman-temannya yang ketakutan, dia memandang Colin Creevy, mengangkat kedua ibu jarinya dan mulutnya bergerak mengucapkan, "Aku jatuh ke danau." Kelihatannya dia bangga sekali. Profesor McGonagall sekarang meletakkan bangku berkaki 4 di lantai depan anak-anak kelas 1. Di atas bangku itu ada topi penyihir yang sudah amat butut, kotor, dan bertambal. Anak-anak kelas 1 memandangnya. Begitu pula semua yang lain. Sejenak suasana hening. Kemudian robekan lebar di dekat tepi topi menganga lebar seperti mulut dan topi itu bernyanyi. Oh my god, aku harus nyanyi. No. Jadi ini anggap aja nyanyian ya. Lebih dari 1000 tahun lalu, waktu aku masih baru berkilap, ada 4 penyihir terkenal yang namanya kini masih diingat. Gryffindor si gagah berani dari padang liar, gadis gunung Ravenclaw yang jelita, Hufflepuff yang manis dari lembah luas, si pintar Slytherin dari tanah berawa. Mereka berbagi keinginan, harapan, impian. Mereka meneteskan rencana berani untuk mendidik para penyihir muda. Begitulah sekolah Hogwarts dimulai. Keempat pendiri Hogwarts ini masing-masing mendirikan asrama karena mereka menentukan nilai berbeda. Bagi murid-murid pilihan mereka, Gryffindor paling menghargai mereka yang gagah berani. Bagi Ravenclaw yang terpintarlah yang paling berarti. Bagi Hufflepuff yang mau bekerja keras itulah yang diterima. Dan Slytherin yang haus kekuasaan menyukai mereka yang besar ambisinya. Sewaktu mereka masih hidup, murid-murid favorit mereka pilih sendiri. Tapi bagaimana menentukan murid yang cocok? Setelah mereka meninggal dan tak ada lagi, Gryffindor lah yang menemukan cara. Dia melepasku dari kepalanya. Keempatnya menyumbangkan otak kepadaku supaya aku bisa memilih bagi mereka. Sekarang selipkan aku di atas telingamu. Aku belum pernah keliru. Aku akan mengintip benakmu dan memberitahu di mana tempatmu. Aula besar dipenuhi sorak riuh ketika topi seleksi usai bernyanyi. Itu bukan lagu yang dinyanyikannya waktu menyeleksi kita, kata Harry, ikut bertepuk tangan bersama yang lainnya. Setiap tahun nyanyiannya lain, kata Ron. Hidupnya pasti membosankan kan, jadi topi. Kurasa dia menghabiskan sepanjang tahun mengarang nyanyian baru. Profesor McGonagall sekarang membuka gulungan besar perkamen. Yang kusebut namanya maju, memakai topi, dan duduk di atas bangku, katanya kepada anak-anak kelas 1. Setelah topi seleksi menyebutkan asrama kalian, kalian duduk di meja masing-masing. Curly Stewart, seorang anak laki-laki maju, gemetar dari kepala sampai kaki. Dia mengambil topi seleksi, memakainya, dan duduk di bangku. Ravenclaw, teriak si topi. Stewart Arkily melepas topinya dan bergegas ke tempat duduk di meja Ravenclaw. Semua anak di situ bersorak menyambutnya. Sekilas Harry melihat Cho, Seeker Ravenclaw, bersorak mengiringi Stewart duduk. Sedetik Harry punya perasaan aneh ingin bergabung ke meja Ravenclaw juga. Badok Malcolm, Slytherin. Meja di sisi lain aula bersorak riuh rendah. Harry bisa melihat Malfoy bertepuk tangan ketika Badok bergabung dengan anak-anak Slytherin. Dalam hati Harry bertanya, apakah Badok tahu bahwa asrama Slytherin telah menghasilkan lebih banyak penyihir hitam daripada asrama-asrama lainnya? Fred dan George mendesis ketika Malcolm Badok duduk. Branstone Eleanor, Hufflepuff, Caldwell Owen, Hufflepuff, Creevy Dennis Creevy yang mungil terhuyung maju, nyaris jatuh terserempat mantel tikus mondok Harry. Tepat ketika Hagrid berdiri menyelinap masuk ke dalam aula besar lewat pintu di belakang meja guru. Kira-kira 2 kali lebih tinggi dari pria normal dan 3 kali lebih lebar dengan rambut hitamnya yang kusut masai dan jenggot yang aut-autan, Hagrid tampak agak mengerikan. Kesan yang menyesatkan, karena Harry, Ron, dan Hermione tahu Hagrid sangat baik hati. Dia mengedip kepada mereka seraya duduk di ujung meja guru dan memandang Dennis Creevy memakai topi seleksi. Robekan di tepinya membuka lebar. Gryffindor! Si topi berteriak.
Hagrid ikut bertepuk tangan bersama anak-anak Gryffindor ketika Dennis Creevy yang wajahnya berseri-seri melepas topinya, meletakkannya kembali ke atas bangku dan bergegas mendatangi kakaknya. "Colin, aku tadi jatuh," katanya nyaring sambil duduk di kursi kosong. "Seru sekali, dan ada sesuatu di air yang menangkapku dan mendorongku kembali ke dalam perahu." "Cool," kata Colin sama bergairahnya. "Mungkin yang mendorongmu si cumi-cumi raksasa, Dennis." "Wow," kata Dennis seakan terlempar ke dalam danau yang dalam dan sedang bergolak karena badai dan didorong ke atas lagi oleh monster air raksasa adalah sesuatu yang luar biasa dan membuat iri banyak orang. Dennis, lihat anak yang ada di sana itu, yang rambutnya hitam dan pakai kacamata. Lihat, tahu siapa dia, Dennis?" Harry memalingkan wajah, berkonsentrasi memandang topi seleksi yang sekarang sedang menyeleksi Emma Dobbs. Seleksi berlanjut. Anak-anak dengan tingkat ketakutan yang berbeda pada wajah mereka bergerak satu demi satu ke bangku berkaki 4. Antrian berkurang dengan lambat. Profesor McGonagall baru sampai ke huruf L. "Aduh, cepat dong," keluh Ron mengusap-ngusap perutnya. "Ron, seleksi ini lebih penting daripada makanan," kata Nick si kepala nyaris putus ketika Medli Laura terpilih masuk Hufflepuff. "Tentu saja, kau kan sudah mati," tukas Ron. "Mudah-mudahan yang masuk Gryffindor tahun ini hebat-hebat," kata Nick, bertepuk ketika McDonald Natalie bergabung ke meja Gryffindor. "Kita tak ingin kehilangan rentetan keberuntungan kita, kan?" Selama 3 tahun berturut-turut, Gryffindor telah memenangkan kejuaraan antar asrama. Peach, Art, Graham, Slytherin, Quirk, Orla, Ravenclaw, dan akhirnya dengan Whitby Kevin, Hufflepuff, acara seleksi usai sudah. Profesor McGonagall mengangkat kursi berikut topinya dan membawanya pergi. "Sudah waktunya," kata Ron menyambar pisau dan garpunya dan memandang penuh harap pada piring emasnya. Profesor Dumbledore sudah berdiri. Dia tersenyum ke semua muridnya, lengannya membuka lebar menyambut mereka. "Cuma 2 kata yang akan kusampaikan kepada kalian," katanya suaranya yang dalam bergema di seluruh aula besar. "Selamat makan!" "Hore!" seru Harry dan Ron ketika piring-piring kosong di depan mereka tiba-tiba penuh berisi makanan. Nick menatap merana ketika Harry, Ron, dan Hermione mengisi piring mereka penuh-penuh. "Ah, enak," kata Ron, mulutnya penuh kentang tumbuk. "Kalian beruntung malam ini bisa pesta," ujar Nick. "Tadi ada keributan di dapur." "Kenapa? Ada apa?" tanya Harry mengunyah sepotong besar daging. "Pips tentu," kata Nick menggelengkan kepala yang bergoyang nyaris copot. Dia menarik rimpelnya lebih tinggi. "Perdebatan yang biasa, kalian tahu kan? Dia ingin menghadiri pesta. Mana mungkin, kalian tahu hantu macam apa dia. Sangat tak tahu adat. Setiap kali melihat sepiring makanan, maunya untuk main lempar-lemparan. Kami lalu mengadakan rapat hantu. Si rahib gemuk ingin memberinya kesempatan. Untunglah si Baron Berdarah bijaksana menentangnya habis-habisan." Baron Berdarah adalah hantu Slytherin, hantu kurus kering pendiam yang dipenuhi bercak darah keperakan. Dia satu-satunya makhluk di Hogwarts yang bisa mengendalikan Pips. "Pantas Pips tadi sewot," kata Ron. "Jadi apa yang dilakukannya di dapur?" "Ah, biasa," kata Nick mengangkat bahu. "Bikin kekacauan. Panci dan wajan bertebangan, lantai banjir sup, peri-peri rumah sampai ketakutan sekali." Klang! Hermione menyenggol piala emasnya sampai terguling. Jus labu kuning langsung melebar di atas taplak meja, membuat linen putih itu menjadi jingga. Tetapi Hermione tak peduli. "Ada peri rumah di sini?" katanya memandang Nick dengan kaget. "Di Hogwarts?" "Tentu saja," kata Nick si kepala nyaris putus, heran melihat reaksi Hermione. "Jumlahnya paling banyak dibanding di tempat manapun di Inggris kukira. Lebih dari 100. "Aku belum pernah melihat satu pun," kata Hermione. "Ya, mereka kan tidak pernah meninggalkan dapur di siang hari," kata Nick. "Mereka muncul di malam hari untuk bersih-bersih, memeriksa perapian, dan macam-macam lagi. Maksudku, kalian memang tidak diharapkan melihat mereka. Bukankah tanda peri rumah yang baik adalah kalau kalian tak tahu mereka ada?" Hermione memandang tak percaya. "Tetapi mereka dibayar," tanyanya. "Mereka mendapat libur kan? Dan cuti sakit dan pensiun dan lain-lainnya?"
Nick sekepala nyaris putus terkekeh kegelian sampai rimpelnya merosot dan kepalanya terkulai. Berjuntai pada kira-kira hanya 2 senti kulit hantu dan otot yang masih menempel di lehernya. Cuti sakit dan pensiun, katanya mendorong kepalanya balik ke lehernya dan menahannya lagi dengan rimpelnya. Peri rumah tidak menginginkan cuti sakit dan pensiun. Hermione memandang piring makanan yang nyaris belum tersentuh, kemudian meletakkan pisau dan garpunya di atasnya dan mendorongnya menjauh darinya. "Oh, jangan begitu, Hermione," kata Ron bergurau. Nama Hermione memang dilafalkan Hermione, sama dengan bunyi Hermione, lututku. Harry tak sengaja kecipratan makanan Ron. "Ups, sorry Harry," Ron menelan pudingnya. "Kau tak akan dapat cuti sakit walaupun mogok makan." Perbudakan. Dan dia menolak makan sesendok pun lagi. Hujan masih terus mengguyur kaca-kaca yang tinggi dan gelap. Gelegar guruh sekali lagi menggetarkan jendela-jendela, dan petir menyambar di langit-langit gelap, menerangi piring-piring emas, sementara sisa-sisa menu pertama lenyap dan langsung digantikan oleh makanan penutup. "Kue tart, Hermione," kata Ron sengaja mengarahkan harumnya aroma kue ke arahnya. "Puding, lihat, kue coklat." Tetapi Hermione memandangnya dengan cara yang mirip sekali Profesor McGonagall sehingga Ron menyerah. Ketika makanan penutup sudah dilahap habis dan remah terakhir sudah lenyap dari atas piring, meninggalkan piringnya bersih berkilau lagi, Albus Dumbledore sekali lagi berdiri. Dengung celoteh yang memenuhi aula langsung berhenti, sehingga hanya deru angin dan geruk hujan yang terdengar. "Nah," kata Dumbledore, tersenyum kepada mereka semua. "Sekarang setelah kita semua kenyang makan dan minum," dengus Hermione, "sekali lagi aku minta perhatian kalian untuk beberapa pengumuman. Mr. Filch, si penjaga sekolah, memintaku untuk menyampaikan kepada kalian bahwa daftar benda yang dilarang di dalam kastil tahun ini, ditambah dengan yoyo menjerit, frisbee bertaring, dan bumerang menampar. Daftar lengkapnya terdiri atas 470 macam kurasa dan bisa dilihat di kantor Mr. Filch. Kalau ada yang mau mengeceknya." Ujung-ujung bibir Dumbledore bergerak-gerak. Dia meneruskan, "Seperti biasa, aku mau mengingatkan kalian semua bahwa hutan di ujung halaman sekolah itu terlarang untuk para pelajar. Begitu juga desa Hogsmeade, terlarang untuk anak-anak di bawah kelas 3. Dengan sangat berat hati, aku harus menyampaikan juga bahwa pertandingan antar asrama untuk memperebutkan piala Quidditch tahun ini tidak akan diadakan." "Apa?" Harry terpekik kaget. Dia berpaling memandang Fred dan George, sesama anggota tim Quidditch-nya. Mulut mereka terbuka mengatakan sesuatu pada Dumbledore, tapi tanpa suara. Rupanya mereka tak bisa bicara saking terkejutnya. Ini dikarenakan ada pertandingan yang akan dimulai di bulan Oktober dan berlanjut sepanjang tahun ajaran, menyita banyak waktu dan tenaga para guru, tetapi aku yakin kalian semua akan sangat menikmatinya. Dengan kegembiraan luar biasa, kuumumkan bahwa tahun ini di Hogwarts. Tetapi tepat saat itu terdengar gelegar guntur memekakkan telinga dan pintu aula besar menjeblak terbuka. Seorang laki-laki berdiri di ambang pintu, bersandar pada tongkat panjang, memakai mantel berpergian berwarna hitam. Semua kepala di aula besar menoleh memandang orang asing ini, dan mendadak diterangi cahaya petir yang menyambar di langit-langit. Dia menurunkan kerudung kepalanya, mengguncang rambut panjangnya yang beruban, kemudian berjalan ke meja guru. Bunyi tok bergaung di seluruh aula setiap kali dia melangkah. Dia tiba di ujung meja guru, berbelok ke kanan dan terpincang-pincang mendekati Dumbledore. Kilat menyambar lagi dan Hermione memekik pelan. Cahaya kilat menerangi wajah laki-laki itu sehingga tampak jelas. Belum pernah Harry melihat wajah seperti itu, seakan dipahat dari kayu yang sudah diterpa cuaca oleh orang yang nyaris tak tahu bagaimana seharusnya wajah manusia. Dan tak begitu andal menggunakan pahatannya. Setiap senti kulitnya tampaknya bekas luka, mulutnya seperti torehan serong, dan sepotong besar hidungnya hilang. Tetapi matanya lah yang membuatnya mengerikan.
Satu matanya kecil, hitam seperti manik-manik. Satunya lagi besar, bundar seperti koin berwarna biru elektrik terang. Mata biru itu bergerak tak henti-hentinya, tanpa berkedip, berputar ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, bergerak bebas tidak sewajarnya mata normal. Dan kemudian bola mata itu berbalik sepenuhnya menghadap ke bagian belakang kepalanya, sehingga yang bisa terlihat hanyalah warna putihnya. Si orang asing tiba di tempat Dumbledore. Dia mengulurkan tangan yang juga penuh bekas luka, seperti wajahnya, dan Dumbledore menjabatnya, menggumamkan kata-kata yang tak bisa didengar Harry. Tampaknya dia bertanya-tanya kepada si orang asing yang menggeleng tanpa senyum dan menjawab dengan suara pelan. Dumbledore mengangguk dan menuju ke kursi kosong di sebelah kanannya. Orang asing itu duduk, menggoyang rambutnya supaya tidak menutupi wajahnya, menarik sepiring sosis ke dekatnya, mengangkatnya ke sisa hidungnya dan mengendusnya. Dia kemudian mengeluarkan pisau kecil dari sakunya, menusuk sosis dengan ujungnya dan mulai makan. Matanya yang normal memandang sosis, tetapi mata birunya masih bergerak tak kenal lelah dari dalam rongganya, memandang ke seluruh aula dan semua murid. Aku memperkenalkan guru baru pertahanan terhadap ilmu hitam, kata Dumbledore riang memecah keheningan. Profesor Moody. Biasanya guru baru disambut dengan tepukan, tetapi tak seorang pun dari guru-guru ataupun para murid yang bertepuk, kecuali Dumbledore dan Hagrid. Tetapi tepukan mereka bergaung suram dalam keheningan, dan mereka pun segera berhenti. Yang lain rupanya terpana dengan penampilan Moody yang ajaib sehingga hanya mampu menatapnya. Moody? Harry bergumam kepada Ron. Mad-Eye Moody, Moody si mata gila yang tadi pagi dibantu ayahmu. Mestinya, kata Ron pelan terkesima. Kenapa dia? Bisik Hermione. Kenapa wajahnya? Entahlah, Ron balas berbisik, terpesona memandang Moody. Moody tampaknya tak peduli dengan sambutan yang sama sekali tak hangat ini. Mengabaikan teko jus labu kuning di depannya, dia merogoh mantel berpergiannya lagi, mengeluarkan botol minum dan minum sebanyak-banyaknya. Saat dia mengangkat tangan untuk minum, mantelnya terangkat beberapa senti dari lantai, dan Harry melihat di bawah meja beberapa senti kaki kayu dengan ujung seperti cakar. Dumbledore berdeham. Seperti yang tadi mau kusampaikan, katanya tersenyum pada lautan anak-anak di hadapannya yang semuanya masih terpana memandang Mad-Eye Moody. Kita mendapat kehormatan menjadi tuan rumah pertandingan luar biasa di bulan-bulan mendatang. Pertandingan yang sudah tidak diselenggarakan lebih dari 100 tahun. Dengan sangat gembira, aku mengumumkan bahwa turnamen Triwizard, turnamen tersihir, akan dilangsungkan. Salah. Turnamen Trisihir akan dilangsungkan di Hogwarts tahun ini. Anda bergurau, seru Fred Weasley keras. Ketegangan yang memenuhi aula sejak Moody tiba mendadak mencair. Hampir semua anak tertawa dan Dumbledore terkekeh senang. Aku tidak bergurau, Mr. Weasley, katanya. Walaupun setelah kau menyebut kata itu, aku memang mendengar lelucon seru waktu liburan musim panas tentang troll, hantu nenek jahat, dan leprechaun yang bersama-sama kebar. Profesor McGonagall berdeham keras. Tapi mungkin sekarang bukan saat yang tepat, bukan? Kata Dumbledore. Sampai mana aku tadi? Ya, turnamen Triwizard. Nah, sebagian dari kalian mungkin belum tahu turnamen apa ini. Maka aku harap mereka yang sudah tahu memaafkanku yang akan memberi penjelasan singkat, dan kuizinkan mereka melayangkan pikiran ke mana-mana. Turnamen Triwizard pertama kali diselenggarakan kira-kira 700 tahun yang lalu sebagai kompetisi persahabatan di antara ketiga sekolah sihir terbesar di Eropa, Hogwarts, Beauxbaton, dan Durmstrang. Seorang juara dipilih untuk mewakili masing-masing sekolah, dan ketiga juara ini bersaing dalam menyelesaikan 3 tugas sihir.
Ketiga sekolah ini bergiliran menjadi tuan rumah turnamen ini 5 tahun sekali. Dan kegiatan ini disepakati sebagai cara paling luar biasa untuk membina tali persahabatan di antara para penyihir muda yang berbeda bangsa. Sampai angka kematiannya menjadi tinggi sekali, sehingga turnamen ini tidak diteruskan. Angka kematian? Bisik Hermione kaget. Tapi rupanya anak-anak lain tidak cemas seperti dia. Sebagian besar dari mereka saling berbisik dan bersemangat, dan Harry sendiri jauh lebih tertarik mendengar tentang turnamen ini daripada mencemaskan kematian yang telah terjadi ratusan tahun lalu. Selama 100 tahun ini telah beberapa kali diusahakan untuk mengadakan kembali turnamen ini, Dumbledore melanjutkan. Sayang, tak satu pun berhasil. Meskipun demikian, Departemen Kerjasama Sihir Internasional dan Departemen Permainan dan Olahraga Sihir memutuskan, sudah saatnya kita mencoba lagi. Kami telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk memastikan bahwa kali ini para juara tidak dalam bahaya maut. Kepala sekolah Beauxbaton dan Durmstrang akan tiba bersama calon-calon mereka di bulan Oktober, dan seleksi ketiga juara akan berlangsung pada malam Halloween. Juri yang tidak memihak akan memutuskan pelajar mana yang paling layak bertanding untuk memperebutkan piala Triwizard, piala yang akan mengharumkan nama sekolahnya, dan hadiah pribadi sebesar 1000 galleon. Aku ikut, Fred Weasley mendesis. Wajahnya bercahaya memikirkan keagungan dan kekayaan sebesar itu. Dia bukan satu-satunya yang rupanya membayangkan diri sebagai juara Hogwarts. Di semua meja asrama, Harry bisa melihat anak-anak menatap terpesona Dumbledore atau berbisik-bisik seru pada tetangga duduknya. Tetapi kemudian Dumbledore berbicara lagi dan sekali lagi aula hening. Meskipun aku tahu kalian semua bersemangat untuk memenangkan piala Triwizard bagi Hogwarts, katanya. Para kepala sekolah yang muridnya akan ambil bagian bersama Menteri Sihir telah sepakat untuk menerapkan pembatasan umur untuk para peserta tahun ini. Hanya pelajar yang telah cukup umur, yaitu 17 tahun atau lebih, diizinkan mengajukan nama mereka untuk dipertimbangkan. Ini, Dumbledore sedikit mengeraskan suaranya karena beberapa anak mengeluarkan suara marah mendengar keterangannya, dan si kembar Weasley mendadak tampak berang. Ini adalah tindakan yang kami anggap perlu, mengingat tugas-tugas turnamen ini akan tetap sulit dan berbahaya. Kedati kami telah mengambil langkah pengamanan dan sangatlah tidak mungkin pelajar di bawah kelas 6 dan 7 sanggup menanganinya. Aku sendiri yang akan memastikan bahwa tak ada pelajar di bawah umur yang memperdayakan juri kita agar memilihnya menjadi juara Hogwarts. Mata biru mudanya bercahaya ketika memandang wajah murka Fred dan George. Oleh sebab itu, kuminta kalian tidak usah membuang-buang waktu mendaftarkan diri jika usia kalian belum 17 tahun. Delegasi dari Beauxbaton dan Durmstrang akan tiba Oktober nanti dan tinggal bersama kita hampir sepanjang tahun ajaran. Aku tahu bahwa kalian semua akan bersikap sopan dan ramah kepada tamu-tamu asing kita selama mereka tinggal bersama kita, dan akan memberikan dukungan sepenuh hati kepada juara Hogwarts siapapun dia yang terpilih nanti. Nah, sekarang sudah malam dan aku tahu kalian perlu beristirahat agar besok bisa segar ketika menerima pelajaran. Waktunya tidur. Dumbledore duduk lagi dan berpaling untuk berbicara kepada Moody. Terdengar bunyi derit dan dentang ketika anak-anak bangkit dan beramai-ramai berjalan ke pintu ganda yang membuka ke aula depan. Tidak bisa begitu, kata George Weasley yang tidak bergabung dengan rombongan yang bergerak ke pintu, melainkan berdiri dan mendelik ke arah Dumbledore. April nanti kami 17, kenapa kami tak boleh ikut? Tak ada yang bisa mencegahku mendaftar, kata Fred keras. Dia juga memandang marah ke arah meja guru. Para juara akan diharuskan melakukan berbagai hal yang biasanya tak boleh kita lakukan, dan hadiah uang 1000 galleon. Kata Ron menerawang. 1000 galleon. Ayo, kata Hermione. Tinggal kita di sini kalau kau tak bergerak. Harry, Ron, Hermione, Fred, dan George berjalan ke aula depan. Fred dan George memperdebatkan cara-cara yang mungkin digunakan Dumbledore untuk mencegah mereka yang belum berusia 17 tahun mengikuti turnamen.
Siapa juri tak memihak yang akan menentukan siapa juaranya? Tanya Fred. Tanya Harry. Entahlah, kata Fred. Tapi merekalah yang harus kita tipu. Kurasa 2 tetes ramuan tua bisa berhasil, George. Tapi Dumbledore tahu kita belum cukup umur, kata Ron. Ya, tapi bukan dia yang menentukan juaranya kan? Kata Fred galak. Menurutku, begitu juri ini tahu siapa saja yang ingin ikut, dia akan memilih yang terbaik dari masing-masing sekolah dan tak peduli berapa umur mereka. Dumbledore akan berusaha mencegah kita memasukkan nama kita. Tapi sudah ada yang mati, kata Hermione dengan cemas ketika mereka melewati pintu yang tersembunyi di balik permadani hias dan menaiki tangga lain yang lebih sempit. Ya, kata Fred ringan. Tapi sudah bertahun-tahun lalu kan? Lagian mana seru kalau tak ada ambil risiko sedikit. Hei Ron, bagaimana kalau kami berhasil menemukan cara mengelabui Dumbledore? Mau ikutan juga? Bagaimana menurutmu? Ron menanyai Harry. Cool juga ya kalau ikut, tapi kurasa mereka menginginkan anak yang lebih besar. Entahlah, apa sudah cukup yang kami pelajari? Kalau aku jelas belum cukup, terdengar suara muram Neville dari belakang Fred dan George. Tapi kuduga nenekku ingin aku ikut. Dia selalu omong tentang bagaimana aku harus mempertahankan kehormatan keluarga. Aku akan... Ups, kaki Neville terjeblos anak tangga di tengah tangga. Ada banyak tangga tipuan semacam ini di Hogwarts. Kebanyakan anak-anak yang sudah lama di Hogwarts otomatis akan melompati anak tangga yang satu ini. Tetapi ingatan Neville parah sekali. Harry dan Ron menyambar ketiaknya dan menariknya, sementara seperangkat baju zirah di atas tangga berderik dan berkelontangan tertawa berdesis. Diam kau, kata Ron kepada si baju zirah, membanting turun visornya ketika melewatinya. Mereka naik menuju pintu masuk menara Gryffindor yang tersembunyi di balik lukisan besar seorang nyonya gemuk bergaun sutra merah jambu. Password, kata si nyonya gemuk ketika mereka tiba. Balderdash, kata George. Prefect di bawah memberitahuku. Lukisan mengayun ke depan memperlihatkan lubang di dinding. Mereka semua memanjat masuk. Api yang berderik menghangatkan ruangan rekreasi berbentuk bundar itu, yang penuh kursi berlengan empuk dan meja-meja. Hermione melirik sengit lidah api yang menari-nari riang, dan Harry mendengarnya bergumam jelas. Perbudakan! Sebelum mengucapkan selamat tidur kepada mereka semua dan menghilang ke pintu dan menuju kamar anak-anak perempuan. Harry, Ron, dan Neville menaiki tangga spiral terakhir sampai tiba di kamar mereka yang terletak di puncak menara. 5 tempat tidur besar dengan kelambu merah tua berdiri merapat ke dinding, masing-masing koper pemiliknya di kaki tempat tidur itu. Dean dan Seamus sudah naik ke tempat tidur. Seamus telah menyematkan mawar Irlandianya ke kepala tempat tidurnya, dan Deal menempelkan poster Viktor Krum di atas meja di sebelah tempat tidurnya. Profesor tim sepak bola West Ham-nya yang lama tertempel di sebelahnya. Sinting, Ron menghela nafas, menggeleng, memandang para pemain bola yang tak bergerak. Harry, Ron, dan Neville berganti piyama dan naik ke tempat tidur. Ada yang telah meletakkan pemanas di antara spray dan selimutnya. Pasti peri rumah, nyaman sekali, berbaring di tempat tidur dan mendengarkan badai yang menggemuruh di luar. Aku mungkin saja ikut, kata Ron dengan suara mengantuk dalam kegelapan. Kalau Fred dan George berhasil, tahu bagaimana turnamen, siapa tahu kan? Ya, siapa tahu. Harry berguling di tempat tidurnya. Serangkaian gambar baru yang menyenangkan terbentuk dalam benaknya. Dia berhasil mengelabui si juri yang tak berpihak, sehingga si juri percaya bahwa dia sudah 17 tahun. Dia terpilih menjadi juara Hogwarts. Dia berdiri dengan lengan terangkat, penuh kemenangan di depan seluruh sekolah. Dan semuanya bertepuk riuh dan berteriak-teriak. Dia baru saja memenangkan turnamen Three Wizard. Wajah Cho tampak jelas sendiri di antara kerumunan samar-samar. Wajahnya bercahaya penuh kekaguman. Harry nyengir sendiri. Senang Ron tidak bisa melihat apa yang dia bayangkan. Oh, habis. That's the end of the chapter. Oke, thank you buat yang udah dengerin
Sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya, itu Mad Eye Moody. Bye bye.